Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak semua? Dan sobat belajar, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, Pak Guru tetap mengajak kalian agar selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan setiap hari dengan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, di video belajar kali ini mari kita belajar untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelum itu, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari di video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, di materi subtema 1 pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan membahas muatan pelajaran untuk KD IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Jadi anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, di pembelajaran kali ini mari kita lebih perdalam tentang sumber daya alam angin atau udara. Tentunya kalian sudah mengetahui sumber daya angin dan udara di video yang sebelumnya. Pada intinya, angin dapat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, terutama untuk pembangkit listrik tenaga angin. Selain angin dapat digunakan untuk pengembangan sebuah sumber daya alternatif, angin pun juga dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh anak-anak, yakni bisa membuat mobil yang berasal dari angin. Kita bisa melihat gambar yang ada di layar kalian. Kemudian juga bisa dibuat kincir angin yang terbuat dari plastik ataupun kertas. Untuk mobil angin dari bahan bekas berupa botol, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat adalah dari botol bekas, tutup botol, kemudian tusuk sate, solatip, sedotan, dan balon. Tentunya nanti akan ada di video pembelajaran yang berikutnya untuk pembuatan mobil bekas ini. Kemudian untuk kincir angin dari plastik atau kertas, inilah contohnya yang terbuat dari botol bekas. Yang kemudian contoh lagi untuk kipas atau kincir angin yang terbuat dari kertas. Tentunya dengan adanya bantuan angin, media tersebut bisa berputar. Berkaitan dengan angin, yakni tentang kincir angin atau mobil dari angin, mari kita coba melihat gambar berikut ini dan coba kita ceritakan menggunakan kalimat kita. Sebagai contoh, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengamati gambar. Yang kedua, menentukan materi atau ide gagasan pokok. Yang ketiga adalah menuliskan dalam bentuk paragraf. Nah, langkah-langkah ini harus dilakukan dalam menceritakan sebuah gambar. Tentunya kalian bisa melihat gambar di tayangan berikut ini. Silakan diperhatikan gambar aktivitas kedua anak tersebut. Carilah ide gagasan tentang gambar tersebut, kemudian tuliskan dalam bentuk paragraf. Mari kita menceritakan gambar. Terlebih dahulu kita menentukan ide gagasan pokoknya, yakni permainan layang-layang adalah permainan yang menyenangkan. Kemudian kita bisa menuliskan kalimat yang lain, seperti banyak sekali anak-anak yang suka permainan tersebut. Bermain layang-layang sering dilakukan di tanah yang lapang. Setelah kalian tadi mengamati gambar, kemudian diberikan contoh cara untuk menceritakan sebuah gambar yang berkaitan dengan angin. Nah, tentunya ketika kita bermain sesuai gambar tersebut sangat menyenangkan sekali apabila kita gunakan permainan tersebut dengan sambil bernyanyi. Apalagi kita lakukan dengan cara bernyanyi secara kelompok dengan teman-teman kita. Mari
kita belajar tentang salah satu komponen di dalam bernyanyi. Salah satu komponen di dalam kita bernyanyi, kita perlu mengetahui yang namanya tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu itu dinyanyikan. Tempo di dalam lagu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah lambat, yang kedua sedang, dan yang ketiga adalah cepat. Nah, alat ukur untuk mengukur tempo disebut dengan metronom. Mari kita perhatikan contoh berikut tentang sebuah lagu dan tempo dalam lagu yang digunakan. Namun sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu beberapa istilah dalam tempo. Ada largo, lento, andante, dan lain-lain. Inilah untuk banyaknya ketukan dalam per menit dari istilah tersebut. Kemudian kita perhatikan untuk lagu Tik 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 Bunyi Hujan memiliki tempo yang sedang. Oke, anak-anak, kalian sudah melihat tentang istilah dalam tempo dari contoh tersebut dalam sebuah lagu. Semoga kalian bisa lebih sesuai dalam bernyanyi menggunakan tempo lagu yang tepat. Anak-anak, kalian sudah belajar banyak di video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tentang materi IPA, yaitu sumber daya angin dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, kalian telah belajar tentang materi bahasa Indonesia, yakni menceritakan kembali sebuah gambar. Dan yang ketiga, kalian telah belajar tentang materi SPDP, yakni tentang tempo dalam lagu. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam belajar dan membantu kalian juga dalam belajar di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.